Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baiklah ikhwah masyarul muslimin, saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-148, yaitu tentang puasa Ramadan bagian yang kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa poin. Yang pertama, bima yasbutu syahrul Ramadan, yaitu dengan apa ditetapkan bulan Ramadan. Kemudian syarat-syarat puasa. Kemudian beberapa hal atau beberapa orang yang diberikan rukhsah untuk boleh berbuka dan wajib qada. Rukun-rukun puasa, sunah-sunah puasa, dan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, insyaallah ta'ala. Yang pertama yaitu tentang bima yasbutu Ramadan, dengan apa kita bisa tetapkan bulan Ramadan. Para ulama menyebutkan yasbutu dukhulu syahri Ramadan bi ahadi amrain. Bulan Ramadan atau masuknya bulan Ramadan itu bisa ditetapkan dengan dua hal. Yang pertama, ru'yatul hilal lailata salatina min Sya'ban, yaitu dengan ru'yatul hilal, melihat awal bulan pada malam ke-30 bulan Sya'ban. Jika hilal telah dilihat, maka wajib besoknya kita berpuasa dan malam itu kita sholat tarawih, sebagaimana kata Nabi SAW, "Idza ra'aitumul hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Jika kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan jika kalian melihat hilal maka berbukalah. Artinya apa? Artinya masuk satu Syawal. Jadi yang pertama dan utama untuk menetapkan awal bulan Ramadan adalah dengan melihat hilal, bukan dengan hisab, bukan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis yang tadi sudah kita sebutkan riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi, "Idza ra'aitumul hilal," jika kalian melihat apa? Hilal. bukan dengan hisab. Sebagaimana Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW kana idza ra'al hilal qala Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah hilalu rushdin wa khairin, akhrajahu at-Tirmizi. Nabi SAW jika melihat hilal, beliau membaca Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik, agar senantiasa berada di atas keimanan, keselamatan, dan di atas agama Islam.
Rabbi Allah, Rabbi wa Rabbukallah, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Hilalu rusydin wa khairin, ini adalah hilal yang sebagai petunjuk dan kebaikan. Ya, diawali dengan bulan Ramadan diawali dengan apa? Melihat hilal. Dan kata para ulama, yakfi fi subuti ru'yati Ramadan adlun wahidun. Amma ru'yatu Syawal lil iftar fala tasbutu illa bi syahadati adlaini. Dicukupkan untuk menetapkan melihat hilal Ramadan adalah seorang yang adil. Satu orang yang adil. Tentu saja satu orang ini wajib dia lapor kepada pemerintah. Kemudian pemerintah yang mengumumkan satu Ramadan atau satu Syawal, karena ini emang haknya ulil amri. Maka tidak boleh seseorang yang sendirian melihat hilal kemudian dia mengumumkan di masjid, besok puasa Ramadan saya melihat hilal, nggak boleh. Dia harus lapor kepada ulil amri, dan ulil amri yang menetapkan, yang mengumumkan tentang ini. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga demikian. Nabi SAW mendapatkan laporan dari seseorang, seorang sahabat, bahwasannya beliau melihat hilal. Kemudian Nabi SAW umumkan agar besok berpuasa. Jadi yang pertama dan utama adalah dengan melihat hilal. Melihat hilal awal Ramadan cukup satu orang yang adil. Tapi kalau untuk melihat hilal bulan Syawal, maka ditetapkan dengan 2 orang yang adil. Dilihat minimal 2 orang yang adil. Cara yang kedua yaitu ikmalu syahri Sya'ban salasina yauman, yaitu menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Fa idza tamma li Sya'ban salasuna yauman fa yaumul wahidi wassalasin huwa awwalu yaumin min Ramadan. Jika sudah sempurna bulan Sya'ban 30 hari, maka esoknya itu otomatis tanggal 1 Ramadan. Kenapa? Karena di dalam tanggalan Hijriyah itu tidak dikenal tanggalan 31, nggak ada. Tanggalan di dalam tanggalan Hijriyah itu hanya ada 2, sampai 29 hari atau sampai 30 hari. Nggak ada yang 28 hari, nggak ada. Atau sampai 31 hari, nggak ada. Hanya 2 kemungkinan, 29 hari atau 30 hari. Tetapi jika misalnya di hari ke-29 kita berusaha melihat hilal belum nampak, ya, apalagi cuaca cerah dan ahli-ahli astronom atau dalam ini pemerintah menunjuk beberapa ahli untuk melihat hilal dengan alatkah atau apakah teropong dan tidak nampak, maka besoknya belum puasa. Apalagi kalau misalnya cuacanya gelap, ditutup awan, maka menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Tetapi kalau misalnya di tanggal 30 Sya'ban masih gelap cuacanya, masih mendung, maka otomatis besok puasa. Kenapa? Tadi karena tanggalan dalam bulan Hijriyah itu tidak ada tanggalan 31, hanya sampai 30 hari saja maksimal. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in gumma alaikum fa akmilul iddata salasina yauman. Jika tertutup tertutup atas kalian cuaca sehingga tidak bisa melihat hilal, tertutup awankah atau terjadi badai pasir sehingga melihat hilal sulit, fa'akmilul iddata salasina yauman. Kata Nabi SAW, maka sempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu iddata Sya'bana 30. Akhrajahu al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Abu Hurairah, berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat
hilal, dengan melihat hilal. Fa in gumma alaikum, jika tertutup, tidak bisa melihat hilal dengan awan kah, dengan tadi badai pasir misalnya, angin kencang sehingga tidak mampu melihat hilal, maka sempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, kemudian esoknya berpuasa. Akhrajahu Al-Bukhari. Dan tidak boleh kita mendahulukan puasa Ramadan dengan 1 hari atau 2 hari sebagai kehati-hatian, nggak boleh. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, la yataqaddamanna ahadukum Ramadana bisawmi yaumin aw yaumaini illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum zalikal yaum, muttafaqun alaihi. Kata Nabi SAW, janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari. Misalnya hari Kamis nih, tanggal 30 Sya'ban, misal contoh. Kemudian orang-orang sudah mulai melihat hilal. Maka Nabi SAW melarang jangan puasa di hari itu, kecuali kalau dia sudah terbiasa puasa Senin Kamis misalnya, atau bertepatan dengan dia terbiasa puasa pada hari itu. Maka kata Nabi, illa an yakuna rajulun kana yasumu saumahu, kecuali orang yang sudah terbiasa berpuasa sunnah, maka falyasum zalikal yaum, maka boleh dia berpuasa pada waktu itu. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa. Tapi kalau nggak pernah puasa Senin Kamis, nggak pernah puasa sunnah, tiba-tiba dia puasa 1 hari atau 2 hari sebelum masuknya Ramadan, ini terlarang, ini tidak boleh. Kemudian pembahasan selanjutnya itu syarat-syarat puasa. Disebutkan oleh para ulama, istaratu fi wujubis shaum 'alal muslim an yakuna aqilan balighan. Disyaratkan wajibnya berpuasa di bulan Ramadan adalah seorang muslim yang berakal dan sudah balik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, rufi'al qalamu an salasatin, pena diangkat dari 3 orang, anin naimi hatta yastayqidha, dari orang yang tidur sampai dia bangun, wa anis sabiyyi hatta yahtalima, dari anak kecil sampai dia balik, wa anil majnuni hatta yaqila, dan dari orang majnun, orang gila sampai dia sembuh. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa sahih. Di sini diriwayatkan Imam Abu Dawud dan hadisnya sahih. Begitu juga disyaratkan dia harus seorang muslim yang sehat, tidak sakit, mukim, tidak sedang safar, qadirun alaihi min ghairi masyaqqatin balighatin, dia mampu, tidak ada masyaqqah yang menyulitkan dia untuk berpuasa. Wa yajibu an takunal mar'atu tahiratan minal haidi wan nifas, dan diwajibkan bagi wanita dia suci dari haid dan nifas. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika menjelaskan kurangnya agama seorang wanita, kata Nabi SAW, alaysat idha hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah wanita itu jika sedang haid dia tidak salat dan tidak berpuasa, fazalika nuqsanu diniha, itulah kekurangan agamanya wanita. Jika haid atau nifas, dia tidak boleh puasa dan tidak boleh sholat. Adapun sholat tidak ada qada, adapun saum, puasa, maka dia harus qada. Sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau pernah mengatakan, kami pernah diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengqada puasa, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada sholat. Kemudian jadi kesimpulannya, syarat-syarat orang yang berpuasa, yang pertama dia harus muslim, yang kedua dia harus berakal, akilan, yang ketiga dia sudah balik. Kalau belum balik gimana Ustaz? Nah, kalau belum balik dia menjadi sunnah hukumnya, tetapi kita berusaha untuk mengajarkan anak-anak kita dari kecil untuk berpuasa di bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya nanti ketika mereka sudah dewasa, kita tidak sulit untuk memerintahkan mereka. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Walaupun mungkin bertahap, umur
4 tahun sampai zuhur, kemudian dilanjutkan lagi puasanya, nggak ada masalah. Yang penting mereka terbiasa puasa. Nanti ketika mereka sudah dewasa, kita mudah untuk mengajaknya, memerintahkannya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jangan sampai kita nggak pernah berusaha untuk mengajarkannya dari kecil dengan alasan, "Udah kasihan Ustadz, masih kecil." Jangan. Nanti yang repot kita sendiri sebagai orang tua. Dan wakil kejadiannya banyak seperti itu. Banyak yang bertanya, "Ustadz, anak saya kalau suruh puasa susah." Saya tanya, umur berapa anaknya? Umur 20 tahun, 18 tahun. Ya udah dewasa. Salah orang tua. Kenapa? Dari kecil tidak membiasakan mereka puasa, tidak diajarkan untuk bangun sahur, untuk berpuasa. Maka ajarkan, walaupun masih kecil nggak ada masalah, sebagai taklim, sebagai pengajaran, pendidikan untuk mereka. Sebagaimana para sahabat dahulu demikian. Kalau mereka nangis gimana Ustaz? Ya biasa, anak-anak nangis minta makan, alihkan perhatian, yuk kita main, yuk kita jalan-jalan, naik motor muter-muter, sebentar capek tidur, kan begitu ya. Yang keempat, dia harus sehat, dia sehat, tidak sedang sakit. Syarat puasa yang keempat sehat. Yang kelima mukim, ya tidak sedang safar. Yang keenam dia mampu. Dan yang ketujuh, bagi wanita dia suci dari haid dan nifas. Itu syarat-syarat apa? Puasa Ramadan. Kemudian orang-orang yang diberikan rukhsah untuk boleh berbuka dan diwajibkan qada. Yang pertama adalah orang yang sakit. Orang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya. Al-maridul ladzi yurja bur'uhu fa innahu yubahu lahul fitru thumma yaqdi ba'da dzalika ma aftara min ayyamin. Wa yastata' al-maridus shauma fala masyaqqata shauma. Qala Allah Ta'ala, wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Orang yang sakit yang diharapkan bisa sembuh, maka dia boleh berbuka ketika itu dan dia mengqada puasanya di hari yang lain. Tetapi kalau misalnya dia sakit dan dia rasa mampu untuk berpuasa ketika itu, maka boleh berpuasa dengan syarat sakitnya itu tidak bertambah berat. Kalau misalnya dokter sudah memberikan saran, Anda jangan puasa dulu ya, istirahat dulu 3 hari, minum obat. Nanti khawatir kalau puasa, khawatir sakitnya tidak sembuh-sembuh. Kalau dokter sudah bilang seperti itu, ya jangan puasa. Tapi kalau misalnya dia ngeyel gimana Ustaz? Oh saya bisa lah insya Allah puasa. Saya nggak mau punya utang, kan begitu. Utang puasa. Ya, yang mengetahui kemampuan dirinya sendiri adalah ya pelakunya, pasiennya. Kalau dia nyatakan mampu, bismillah, maka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan, kekuatan. Bismillah ya. Kalau dia mampu, wa yasta'al marid as-shauma fala masyaqqata shauma. Kalau dia mampu puasa dan tidak ada masyaqqah di dalamnya, maka boleh berpuasa. Tapi kalau misalnya dia ada masyaqqah, sulit, kalau puasa tambah lemas, bahkan bisa mudorot, penyakitnya nggak sembuh-sembuh, nanti malah mudorot, maka lebih baik berbuka dan diganti di hari yang lain. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 184, Allah berfirman, "Wa man kana minkum maridun," dan siapa saja di antara kalian yang sakit, aw ala safarin, atau sedang safar, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka dia mengganti di hari yang lain atau qada. Kemudian yang kedua, orang yang safar. Orang yang safar, adapun permasalahan safar, para ulama berbeda pendapat tentang jaraknya. Ada yang mengatakan bahwasanya jarak safar 80 kilo, ada yang mengatakan sehari semalam. Ada yang mengatakan selain dari itu, ada yang mengatakan kalau sudah niat safar maka jatuh safar, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Dan ini menurut saya pribadi adalah suatu yang mendekati, lebih memudahkan kita untuk bisa mengetahui apakah kita safar atau tidak. Kalau misalnya kata Syekhul Islam Taimiyah, kalau kita sudah niat safar maka jatuh safar dan boleh dikosor sholat. Tapi kalau kita nggak niat safar, cuma jalan-jalan dan bisa bolak-balik pula, perjalanan paling 1 jam 2 jam,
Maka ya bukan tergolong safar menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, yang menjadi banyak pendapat. Ada yang mengatakan sampai 4 burd, itu sampai 16 farsakh atau 48 mil. Ya, sekitar 1 mil itu 1748 meter. Ya, 1,7 kilo atau hampir 2 kilo. 2 kali 48 ya sekitar 80 atau 96 kilo. Ada yang mengatakan demikian. Wal ilmu indallah, dan ilmu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tapi yang paling dekat menurut saya adalah perkataan Syekhul Islam Taimiyah yang menunjukkan bahwasanya kalau kita sudah niat safar, maka itu jatuh safar. Jadi kalau misalnya ada orang yang safar dengan ketentuan safar yang dibolehkan dia untuk mengqashar salat, maka boleh ketika itu berbuka, dan dia mengqadha di hari yang lain, dan dia boleh mengqadha di hari yang lain. Tetapi kalau misalnya dia safarnya tidak ada masyaqqah, Ustaz, naik pesawat 1 jam selesai, AC pula, kemudian naik ojek online, naik mobil ojek online pakai AC juga, ya 1 jam nyampe Solo, nyampe Jawa Tengah, nyampe Surabaya, nggak ada masyaqqah, gimana Ustaz? Ya kalau misalnya dia mampu berpuasa, melanjutkan puasanya, safarnya itu tidak ada masyaqqah sama sekali, mudah, zaman sekarang luar biasa ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia boleh lanjutkan puasanya, boleh. Tapi kalau misalnya perjalanan naik pesawat saja sampai 10 jam, panas, capek, kan begitu ya, seperti orang yang umroh misalnya di bulan Ramadan siang hari, kalau misalnya ada masyaqqah di dalamnya, ya boleh dia berbuka dan dia mengganti di hari yang lain. Tapi kalau dia mampu berpuasa, maka itu lebih baik. Yang mengetahui mampu atau tidaknya, kuat atau tidaknya badannya itu, kuat atau tidak, ya pelakunya sendiri. Sebagaimana perkataan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna nagzu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, wa minnas shaim wa minnal muftir, fala yajidis shaim 'alal muftir walal muftir 'ala shaim, yarawna anna man wajada quwwatan fasama fa inna dzalika hasanun, wa yarawna anna man wajada dha'fan fa aftara fa inna dzalika hasanun. Rawahu Muslim. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kami pernah perang bersama Nabi SAW di bulan Ramadan. Subhanallah, perang di bulan Ramadan. Di antara kami ada yang berpuasa, dan di antara kami ada yang berbuka, dan satu dengan yang lainnya tidak saling mencela. Perhatikan, nggak boleh saling mencela. Fala yajidis shaim 'alal muftir walal muftir 'ala shaim. Yang berbuka silakan, yang lanjut puasa silakan, tidak ada yang saling mencela. Ya rauna, mereka memandang para sahabat ketika itu, man wajada quwatan fasoma, yang jasadnya, badannya kuat untuk bisa tetap berpuasa, maka mereka berpuasa, fa inna dzalika hasan, dan itu baik untuk mereka, tak punya utang kan gitu. Wa yarawna anna man wajada dha'fan fa aftara fa inna dzalika hasan. Tapi ketika mereka melihat, aduh kayaknya lemes banget nih, nggak mungkin dilanjutin puasanya, bisa dehidrasi, bisa pingsan atau apalah, kemudian dia berbuka, maka itu baik untuk dia. Ini perkataannya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dalam masalah ini. Kemudian tentang hukum wanita yang hamil dan menyusui, para ulama juga membahas tentang masalah ini. Disebutkan yubahul fitru lil mar'ah al muslima idza kanat hamilan aw murdi'an, idza khafat kullu minhuma ala nafsiha faqat aw ala waladiha faqat aw ala nafsiha wa waladiha, liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wudi'a 'anil musafir as-shaum wa syatrus salati 'anil hubla wal murdi as-shaum. Dibolehkan berbuka bagi wanita muslimah jika hamil atau menyusui, jika dikhawatirkan dari keduanya mudarat,
mudarat untuk wanitanya sendiri secara khusus, atau mudarat untuk anaknya secara khusus, atau dikhawatirkan mudarat bagi dia dan anaknya. Ini boleh berbuka sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Muslim. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan, artinya memberikan rukhsah bagi orang bagi musafir untuk tidak puasa dan boleh mengqashar salat. Yang boleh dikosor adalah salat-salat rubaiyah, salat-salat yang jumlah rakaatnya 4, jadi 2. Syatrus salat, yang salatnya jadi setengah. Ya, kalau salat maghrib ya jangan dibikin setengah. Salat maghrib tidak boleh dikosor. Begitu juga salat subuh 2 rakaat nggak boleh dikosor. Kalau setengahnya 2 jadi 1, ya ini nggak boleh ya, tidak boleh. Yang boleh dikosor itu salat rubaiyah, salat yang 4 rakaat, itu zuhur, asar, dan isya. Dan begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rukhsah bagi wanita yang hamil dan menyusui untuk tidak puasa. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Wa yazalal uzru fa innal hamil awil murdi taqdi ma aftarathu min ayyamin fil ahwali salasah wa yuzadu alal qada al fidyah fi halati tsaniyah. Wa hiya idza ma kana al khawfu alal waladi faqat. Jika uzurnya hilang, maka wanita hamil atau menyusui dia mengkodok puasanya di hari yang lain pada keadaan 3 yang tadi dia mengkodok. Ini asalnya adalah kodok. Jadi misalnya seorang wanita hamil atau menyusui dia mengkhawatirkan dirinya sendiri, misalnya lemah ataupun yang lain, maka dia asalnya kodok. Tetapi jika dia mengkhawatirkan untuk anaknya saja, maka ditambah fidyah menurut sebagian ulama. Jika dia mengkhawatirkan anaknya saja, maka kodok plus fidyah. Fidyah itu artinya memberikan makan setiap hari 1 kali makan untuk orang fakir ataupun miskin. Takarannya 1 mud gandum. Kalau zaman sekarang yang mudah beli aja nasi padang 1 bungkus sebagai kasih ke 1 orang miskin sebagai ganti 1 hari. Bukan 1 hari 3 kali makan ya, bukan. Salah. Misalnya dia tidak puasa 10 hari, ya kasih 10 orang miskin. 10 orang miskin 10 bungkus. 10 bungkus makan lengkap dengan lauk pauknya, tinggal makan. Itu pahalanya lebih besar daripada ngasih makanan yang mentah ya. Dia harus proses dulu, masak dulu dan seterusnya. Wa biwujubil fidyah ma'asyam fi haqqil hubla wal murdi idza khafata 'alal waladi faqat. Afta Ibnu Abbas wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa huwa qaulul Imam Syafi'i wal Imam Ahmad. Adapun yang berpendapat puasa orang wanita hamil dan menyusui jika dikhawatirkan untuk anaknya saja, dia khawatir anaknya saja, dia fidyah plus qada adalah pendapat yang difatwakan oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan juga perkataan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah, bahwasanya beliau menyebutkan hanya cukup qada saja tanpa harus membayar fidyah, Ini asalnya adalah qada. Kalau misalnya dia mengkhawatirkan dirinya sendiri nggak bisa qada, Ustaz, hamil 9 bulan, menyusui 2 tahun, habis nyusui 2 tahun hamil lagi, Ustaz, ini qadanya kapan? Kalau misalnya ternyata seperti itu wanita subur sekali, habis menyusui 2 tahun selesai, qada dulu hamil lagi 9 bulan, nyusuin lagi 2 tahun, yang kemarin aja 3 tahun belum dibayar qadanya. Sulit sekali, Ustadz. Nah, kalau misalnya keadaan seperti itu, ya dia bayar fidyah saja. Cukup, insya Allah mencukupi ya. Semoga Allah memberikan kemudahan atas kita semua untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Sepertinya masih banyak pembahasan tentang puasa. Kalau kita bahas sekarang sepertinya tidak akan cukup waktunya sudah habis.
sampai pembahasan orang-orang yang dibolehkan untuk berbuka dan diwajibkan apa? Qada. Nanti ada pembahasan selanjutnya orang-orang yang diberikan rukhsah untuk tidak puasa dan hanya wajib bayar fidyah saja. Rukun puasa, sunnah puasa, kemudian yang dimakruhkan serta yang membatalkan puasa, kafarat, membayar kafarat, dan juga sunnah-sunnah puasa ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam beramal ilmu yang telah kita dapatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita semua dengan husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.